Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Al-ayah. Ihwatu iman rahimakumullah, hari Jumat itu di antara hari yang paling istimewa. Pada hari Jumat ada kesempatan bagi kita selaku umat Islam untuk meraih pahala-pahala yang luar biasa dibanding hari-hari biasanya. Maka bagi siapa saja yang bisa memanfaatkan kesempatan ini, maka akan termasuk orang-orang yang beruntung. Karena ihwatu iman, kalau kita mengandalkan ibadah sehari-hari, setan itu menggoda kita setiap saat. Setelah kita berbuat ibadah, berbuat kebaikan, selalu kita dibisiki untuk ibadah itu senantiasa rusak. Apalagi kalau sudah menyangkut dengan penyakit hati, maka ibadah sebesar apapun kita yang telah kita lakukan, kita tidak, istilahnya tidak pede bahwa ibadah kita itu selamat dari gangguan setan. Oleh karena itulah hari demi hari, waktu demi waktu, kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, karena kita sedikit demi sedikit itu mendekati ajal kita masing-masing, yang mana nanti oleh Allah yang akan kita sodorkan kepada Allah itu hasil daripada amal kita semua. Ihwatu iman rahimakumullah, dari berbagai keterangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merangkum, menyimpulkan bahwa kaum mukminin mensikapi ibadah Jumat itu terbagi kepada 3 golongan, kurang lebih seperti itu. Yang pertama, ada kaum mukminin yang dengan ibadah Jumat itu mendapat pahala yang banyak. Satu, dia bebas dari kewajiban. Kalau bebas dari kewajiban, dia berarti selamat dari ancaman neraka. Dan yang keduanya, golongan ini mendapatkan pahala Jumat tersebut. Serta dan yang ketiga, mendapatkan nilai lebih, padilah di dalam pelaksanaan sholat Jum'ah. Itu golongan yang pertama.
3 bisa diraih poin-poin pahalanya. Golongan yang kedua yaitu kaum mukminin yang hanya mendapatkan pahala Jumat dan bebas dari ancaman saja. 2 ini keuntungannya. 1 bebas dari kewajiban, yaitu bebas dari ancaman karena melakukan sholat Jumat. Yang kedua mendapatkan pahala sholat Jumat itu sendiri. Hanya 2, tapi fadilah, keutamaan, pahala lebih tidak mendapatkan. Dan yang ketiga adalah kaum mukminin yang hanya bebas dari ancaman saja. Sholat Jumat tidak dapat pahala, dan lebih-lebihnya tidak dapat pahala keutamaan yang lebih, hanya membebaskan kewajiban saja, tapi pahala Jumat itu sendiri tidak ada. Mari kita introspeksi, kita masuk ke golongan yang mana. Sebagai dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan di dalam Kitabul Jumu'ah bab Jumat, idza kana yaumul jumu'ati, kata Nabi, apabila hari Jumat, waqafatil malaikatu ala babil masjidi, para malaikat pasukan Allah Subhanahu wa taala itu berhenti berdiri di pintu-pintu masjid. Itu kata Nabi. Apa kerjanya mereka? Yaktubunal awwala pal awwala, mereka mencatat seorang demi seorang yang masuk ke dalam masjid. Setiap yang melangkahkan kaki ke dalam masjid dicatat. Setiap yang melangkahkan kaki dicatat. Maka catatannya itu tidak sampai di sana. Kata Nabi, wa masalul muhajir kama salilladzi yuhdi badanatan. Bila kita ketika masuknya berada atau duduk di saf yang paling depan, maka pahala padilahnya itu di samping punya pahala Jumatnya itu ditambah bagaikan atau sebanding dengan orang yang sedekah dengan kurban 1 unta. Kalau seandainya harga 1 unta 30 juta dikali 4 kali Jumat 1 bulan, 120 juta tabungan akhirat kita nanti yang akan kita ambil kali seumur hidup. Kemudian kata Nabi, kalladzi yuhdi baqaratan, bila saf yang pertama sudah penuh terpaksa di saf yang kedua. Kata Nabi, pahala Jumatnya sudah pasti ada, plus ditambah keutamaan padilah pahala bagaikan pahala orang yang bersedekah dengan seekor sapi. Kalau harga sapi minimal 20 juta kali 4 saja itu sudah 80 juta per bulan kita tabungan akhirat. Bukankah kita senang kalau punya tabungan semakin banyak? Maka tidak ada kesenangan yang paling puncak kecuali akhirat. Kemudian kata Nabi, kalladzi yuhdi gonaman, kalau orang tersebut duduk di saf yang ketiga karena kedua sudah penuh, maka bagaikan pahala lebihnya itu bagaikan atau seimbang dengan pahala yang bersedekah dengan 1 ekor domba. Kalau domba harganya 4 juta kali 4 itu sudah 16 juta per bulan. Kemudian saf berikutnya kelima bagaikan infak sedekah, pahalanya dengan sedekah ayam. Kalau ayam 200.000 kali 4 itu 800.000 per bulan. Maka setiap orang dalam melaksanakan ibadah itu tingkat pahalanya masing-masing berbeda, tergantung usahanya masing-masing. Kemudian kata Nabi yang terakhir, bila saf yang keempat itu sudah penuh kemudian duduk di saf yang kelima, maka pahalanya seimbang sebanding dengan sedekah 1 telur. Kalau 1 telur itu harganya
2000 kali 4, 8000 per bulan tabungan akhirat. Itulah ikhwatu iman, kelompok yang pertama, satu, bebas dari ancaman neraka karena sudah melaksanakan perintah sholat Jumat. Yang kedua, pahala Jumatnya ada. Dan yang ketiga, punya nilai lebih yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diungkap dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Adapun kelompok yang kedua yaitu kaum mukminin yang bebas dari ancaman neraka dan mempunyai pahala Jumat, tapi tidak mempunyai kelebihan keutamaan pahala yang lainnya. Itu adalah kaum mukminin yang melaksanakan sholat Jumatnya yang tidak kebagian, atau kata Rasul tidak kebagian padilahnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Padilah tersebut berlaku ketika kita ingin menggapai padilah nilai lebih dari Jumat itu. Maka kata Rasul, itu patokannya adalah ketika imam naik mimbar, kemudian imam berkhutbah, maka kata Nabi, tawau suhufahum, malaikat yang tadinya mencatat orang yang Jumatan masuk dicatat, tapi ketika imam sudah naik mimbar, malaikat yang di depan pintu masjid itu menutupkan catatannya. Ditutup berarti tidak ada yang tercatat padilah. Setelah itu hanya punya pahala Jumatnya saja. Kemudian wa yastami'una dzikra. Kenapa para malaikat menutup catatannya? Ketika imam berkhutbah, yastami'una dzikra, para malaikat tidak ada yang terlewat, semuanya mendengarkan apa yang dihutbahkan oleh khatib Jumat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka yang kedua dipaham dari dalil tersebut, yaitu golongan yang bebas dari ancaman neraka tapi hanya pahalanya sholat Jumat saja, tidak mendapatkan padilah yang lainnya. Dan golongan yang terakhir adalah hanya sebatas gugur kewajiban, hanya sebatas melaksanakan tuntutan dari Allah, tapi pahala Jumatnya tidak ada, apalagi padilahnya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, qala man qala yaumal jumu'ati wal imamu yahtubu, barang siapa mustami yang ketika imam sedang berkhutbah, khutbah Jumat, kemudian orang tersebut berbicara, ngobrol, ngomong, jangankan ngobrol biasa, kata Nabi, ansit, itu menegur teman sebelahnya ketika imam sedang khutbah, kata Nabi, pakod lago, gugurlah pahala Jumatnya. Artinya bagaikan keledai yang membawa aspar gitu. Artinya tidak ada manfaatnya, tidak ada pahala sama sekali. Itu yang pertama, yang menunaikan salat Jumat tapi mulutnya tidak diam alias ngobrol, maka gugur pahalanya. Kemudian dalam riwayat masih At-Tirmidzi, kata Nabi, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu, wudunya itu sangat sempurna, benar-benar diperhatikan dari mulai mencuci tangan sampai mencuci kaki, tidak ada yang terlewat satu helai pun rambut. Kemudian suma'atal Jum'ata, kemudian dia berangkat ke masjid dengan niat ingin menunaikan sholat Jumat. Pada anak setelah itu mendengarkan wastama'a wa ansota, mendengarkan khutbahnya imam. Kemudian wa ansota, diam, tidak berkata. Kata Nabi, Allah pasti gufirallahu ma bainahu
wa bainal jum'ati, Allah akan menggugurkan dosa-dosa dia dari Jumat kemarin sampai Jumat sekarang. Hilanglah dosa-dosa kita dengan syarat seperti tadi, istama'a, mendengarkan, wa ansit, dan diam. Wa ziyadatu salasati ayam, bahkan ditambah lagi, digugurkan dosanya itu ditambah 3 hari, berarti 10 hari dosa kita diampuni, digugurkan oleh Allah. Waman masa, tapi ada ancaman kata Nabi. Ini yang kata Nabi diungkap harus dipertahankan. Waman masa al-haso, barang siapa yang ketika mendengar Jumatannya, telinga mendengar, mulut diam, tapi tangan tidak diam. Masal haso, selalu mengusap-ngusap kerikil. Waktu itu di zaman Nabi masjid belum ada keramik, pasir dan kerikil. Ini memegang-megang, tidak diam tangannya, maka kata Nabi, pakod lago, itu pun pahala Jumatnya gugur. Kenapa? Karena bisa mengganggu kehusuan mendengar khutbahnya khotib. Jadi 3 golongan, maka yang Nabi katakan kepada umatnya, khususnya kepada kita umumnya, maka kita menjadi bahan introspeksi diri kita masing-masing. Kalaupun sekarang kita belum mampu, mungkin Jumat yang akan datang kita harus berusaha sebaik mungkin dalam mengamalkan ibadah Jumat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pahala, menyediakan surga itu tidak main-main, dan Allah sangat serius itu menyediakan pahala dan surga bagi orang-orang yang memang serius dalam ibadah. Oleh karena itu ikhwati iman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita, hidayatut taufik, petunjuk selarasnya antara ilmu dan amal kita, sehingga kita berada senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istiqomah. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.